yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus Allah kami yang hidup, yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus Tuhan. Oh haleluya Tuhan, Kau ajaib. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yang Kau Tuhan yang layak kami naikkan syukur, yang layak kami sembah, yang layak kami agungkan. Sebab anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami, sebab pengorbanan-Mu ajaib Tuhan Yesus. Kau yang telah berikan Tuhan hidup-Mu untuk menebus kami. Kau curahkan darah-Mu untuk membayar kami ya Tuhan, sehingga kami hari ini sepenuhnya milik-Mu. Kami dibebaskan dari segala dosa dan segala kutuk. Oratakaya sandara. Kami percaya Tuhan oleh darah-Mu yang kudus, kami juga menerima kesembuhan, pemulihan. Kami menerima jawaban doa yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya malam hari ini, sore hari ini, dengan percaya kami menerima anugerah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Mengalir anugerah Tuhan atas setiap kami yang percaya kepadamu, yang berseru kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kalau sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang berbicara Tuhan di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau yang memberkati dan mengurapi hamba-Mu Tuhan, Mas Wisnu, Tuhan Yesus, yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kami buka hati kami Tuhan Yesus, maka kami siap menerima taburan benih kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengajar kami, Kau yang membimbing kami sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas sore hari ini. Kami tahu waktunya Engkau yang sedang menyediakan. Ketika kami menyediakan waktu kami kembali Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Ketika kami sepanjang hari mungkin kami sudah beribadah, sudah melayani. Tetapi di sore hari ini kami mau datang kembali. Kami mau menerima pewahyuan-Mu. Kami mau kembali Tuhan, mengalami rekreasi Tuhan. Kami mau mengalami rest. Kami mau beristirahat di dalam kasih-Mu Tuhan. Untuk setiap apapun yang sedang kami gumulkan, apapun yang begitu berat dalam kehidupan kami, sore hari ini kami mau dikuatkan, kami mau disegarkan, kami mau dipulihkan Tuhan. Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami, bukan manusia. Engkau sendiri yang beracara di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu sendiri yang mengajar kami. Kami percaya Tuhan Yesus, ini waktu yang Kau sediakan bagi kami. Engkau sendiri Tuhan, Engkau sendiri saja yang ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, mengutuskan kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita menyambut
firman kebenaran yang daripadamu. Urapi kuduskan kami semua, terkhusus hamba-Mu ini. Tuhan, biarlah setiap perkataan datangnya hanya dari kuasa Roh Kudus yang menuntun setiap ucapan bibir lidah ini. Di dalam satu nama yang siap memberkati kita sore hari ini, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima berkat firman-Nya. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Saya akan share screen langsung. Saudara, saya sudah siapkan. Ini adalah khotbah yang sama juga tadi pagi saya khotbahkan di GBI The Power of Grace Kerawang, di Vertical Church Kerawang, yang saya beri topik, judul khotbahnya adalah Be Brave. Itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya adalah jadilah berani. Kenapa hari-hari ini kok buat saya pribadi, ini sebenarnya sebuah rema buat saya pribadi dulu sebelum saya mengkhotbahkannya kepada saudara sekalian. Gitu. Kayaknya Tuhan hari-hari ini meminta kita anak-anaknya, hamba-hambanya untuk berani menghadapi keadaan hari-hari ini. Berani menghadapi setiap tantangan hidup hari-hari ini. Kita hidup di masa kesesakan. Sudah hampir 2 tahun kita ada di yang namanya masa pandemi. Sebuah masa yang tidak mudah kita jalani. Kita biasa hidup bebas, kemana-mana, bercengkrama, bahkan sudah hampir 2 tahun pula kita ibadah online. Kita biasanya bersekutu, kita memuji Tuhan sampai sujud, sampai mengangkat tangan. Dan banyak anak-anak muda juga yang mulai, aduh bosan Zoom aja. Dan ya inilah makanya saya bilang ini tim intinya, karena yang untuk Zoom, inilah Tuhan yang pilih, ibaratnya pasukan Gideonnya lah gitu. Tuhan yang pilih gitu, Tuhan yang tampi. Tapi saya bersyukur saudara, hari-hari ini Tuhan mengajar saya untuk jadilah berani. Berani apa gitu Tuhan? Karena hari-hari ini banyak anak-anakku, hamba-hambaku yang takut. Dan itu pun jujur saja saya alami. Kekhawatiran, ketakutan itu ketika kita masih ada di dalam tubuh daging ini, itu masih bisa kita rasakan saudara. Ketika saudara dicubit gitu ya, dicubit dagingnya dan masih bisa merasakan sakit. Sangat alamiah dalam hidup saudara masih merasakan keraguan, ketakutan, bahkan kekhawatiran, walaupun itu tidak alkitabiah. Walaupun itu mungkin bukan yang Tuhan suruh, karena Tuhan selalu bilang, jangan khawatir, jangan takut. Karena itulah permasalahan yang dihadapi setiap manusia. Hamba Tuhan sekalipun, saudara. Dan oleh karena itu hari-hari ini, kembali Tuhan ajar untuk, ayo terus belajar dari Tuhan. Bukan hanya belajar tentang Tuhan. Itu yang sedang saya gumulkan saudara hari-hari ini. Karena kalau belajar tentang Tuhan, kita banyak yang menumpuk pewahyuan tentang Tuhan sampai di level pengetahuan. Tetapi kalau kita belajar dari Tuhan, pewahyuan itu akan menjadi daging, akan menjadi rema dan nyata dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya kita pandai dalam mengupas firman, tahu banyak pewahyuan, tetapi pewahyuan itu kita alami, pewahyuan itu kita nikmati, dan kita bisa berkata, ya, firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini jadilah berani itu seakan-akan datang kepada hidup saya. Ketika kemarin kalau boleh flashback gitu di masa persalinan istri saya yang kemarin itu banyak kebutuhan, ada beberapa ini, tapi kayaknya Tuhan berani ngomong gini nih, akulah Jehovah Jireh buat kamu, akulah yang mencukupkan segalanya untukmu. Berani percaya nggak gitu? Jadilah berani. Terus ada juga kelemahan tubuh, sampai kemarin mau pelayanan, kalau saya boleh kesaksian beberapa hari kemarin tuh badan kayak pada nggak enak saudara. Tetapi di situ Tuhan ini mau pelayanan doa hari Sabtu kemarin. Minggunya saya ada pelayanan khotbah 3 kali loh Tuhan. Ada di pagi hari di Kerawang, sore hari di Live and Light, nanti di keluarga besar Sapari. Jadi gimana nih Tuhan gitu kalau badan nggak fit gitu. Bahkan udah kepikiran kalau kemarin tuh sampai drop, sampai udah kecapean begitu sangat gitu. Udahlah saya nggak pergi ke Kerawang, saya mau telepon gembala yang di Kerawang, tolong gantikan saja gitu. Saya yang tugas saya berkhotbah di sana. Tetapi apa ya? Rema jadilah berani ini untuk saya seperti berbicara, ayo hadapi, jadilah berani, hadapi semua tantangan itu. Dan puji Tuhan. Walaupun saya tidur jam 2 malam tadi malam karena selesai pelayanan doa saja sudah jam 10 lebih, jam 11 masih harus mengantar kakak saya ke Cimahi, pulang masih sudah jam 12:30. Akhirnya apa ya? Kurang tidur. Jam 2 baru tidur.
dan istri juga mungkin kecapean, jam 3 juga terbangun, mengalami nggak enak badan juga, terus saya bantuin dulu. Jam pagi-pagi jam 6, setengah 7 harus sudah bangun, persiapan harus ke Karawang. Tapi puji Tuhan, kabar baiknya, saya dipelihara, sehat, kuat, tanpa kekurangan saudara. Bahkan segala rasa nggak enak gitu, kayak ibaratnya kalau bahasa ini, masuk angin yang begitu sangat itu, hilang aja setelah pelayanan. Dan itu pula yang rema saya dapat ketika kita melayani Tuhan. Kita ada di dalam persekutuan yang indah. Kita memuji Tuhan, kita meninggikan nama Tuhan. Energi kita dibaharui, saudara. Ketika kita tulus hati datang kepadanya, dengan rendah hati kita memuji, memuliakan Dia, percayalah engkau disegarkan. Dan itu saya alami. Jadilah berani, hadapi apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Ketika engkau butuh penyediaan, jadilah berani untuk percaya bahwa Dia Jehovah Jireh. Engkau butuh kesembuhan, jadilah berani untuk percaya bahwa Dia Jehovah Rafa. Engkau hidup dalam kegalauan, jadilah berani untuk percaya bahwa Dia adalah Jehovah Shalom, Allah sang sumber damai sejahtera dalam hidupmu. Ketika engkau butuh kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu, jadilah berani bahwa Dia Jehovah Nisi dalam kehidupanmu. Di situ saudara, akhirnya saya dapat suatu tuntunan. Jadilah berani ini adalah tentang berani percaya firman-Nya. Ketika firman itu sudah saudara dapatkan, entah ketika saudara membaca Alkitab, entah ketika saudara berdoa dan mendapatkan rema dari Tuhan ketika saudara berdoa, entah saudara didoakan oleh hamba-hamba Tuhan dan keluar nubuatan yang saudara terima. Jadilah berani, be brave, berani percaya akan apa yang dikatakan firman Tuhan, berani percaya akan apa yang dikatakan Allah akan hidupmu, walaupun mungkin hari ini belum terjadi. Dengan keberanian percaya itu, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kita. Berani percaya itu kalau saya boleh ilustrasikan seperti anak yang mau meloncat, mau digendong sama bapaknya. Anak ini nggak kalau saudara lihat di ilustrasi di slideshow saya, saudara bisa lihat, itu kan ada anak kayak mau loncat dan bapaknya siap menangkap. Saya yakin bapak di dunia ini saja, tidak akan mungkin ketika anaknya melompat, bapaknya akan, papi lepasin, dan anak itu jatuh gitu. Bapaknya akan segera siap sedia menangkapnya. Bapaknya akan siap sedia menggendongnya. Tidak akan dibiarkannya anak itu terjatuh. Begitu pula Bapa kita di sorga. Bapa kita di sorga siap sedia, tidak sedikit pun Dia meninggalkan kita. Tidak sedikit pun Dia membiarkan kita. Permasalahannya, percayakah kita kepada Bapa kita di sorga? Beranikah kita percaya kepada Bapa di sorga? Atau jangan saudara lebih berani percaya kepada kemampuan saudara. Jangan-jangan saudara lebih percaya pada kekuatan saudara. Jangan-jangan saudara lebih percaya pada kekayaan saudara. Jangan-jangan saudara lebih percaya pada kepintaran saudara. Jangan-jangan saudara lebih percaya pada koneksi saudara. Lebih dari kepercayaan saudara terhadap Bapa. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau dipanggil oleh kita dengan kata, ya Aba, Bapa. Karena Yesus pun mencontohkan itu bagi kita. Yesuslah yang memulai memanggil kata Bapa. Untuk kita dapat memanggil Dia Bapa. Dan ketika kita berhubungan dengan Bapa, yang Bapa mau adalah, beranikah engkau percaya kepadaku? Percaya itu bukan hanya percaya di mulut atau percaya di pikiran, tetapi percaya di sini adalah mempercayakan diri saudara. Itu yang tidak mudah, saudara. Terkadang kita kalau belum kepepet-pepet banget, belum mau mempercayakan diri kita sama Tuhan. Tuhan, aku masih mampu. Tuhan, aku masih kuat. Tuhan, aku masih begini. Tetapi di suatu titik kita baru sadar, oh ya, Tuhan mau kita mempercayakan diri kepada Dia. Ingat saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau boleh saya gambarkan dengan kutub electricity, di elektro itu ada kutub kalau di batu baterai kan ada negatif, ada positif, sudah tahu ya. Kalau kita anggap aja yang paling berkuasa kita anggap Tuhan itu positif. Positif itu baik,
hebat, kuasa. Kalau kita menganggap Tuhan itu berkuasa, luar biasa, dahsyat, baik, tetapi kita juga menganggap diri kita juga, saya juga mampu, saya masih kuat, saya juga punya kuasa. Artinya kita menganggap diri kita sama-sama punya kuasa, gitu, positif. Kira-kira kutub positif dengan kutub positif, kalau dihukum elektro, kalau ketemu terjadi arus nggak? Nggak ya saudara ya? Biasa aja kutub positif kalau baterai itu kalau buat mainan atau buat apapun, positif sama positif ketemu yang nggak jalan, tidak ada energi yang keluar, tidak ada kuasa yang keluar. Sebaliknya, ketika kita menganggap Tuhan negatif, anggapnya kutub negatif itu kayak kecil lah. Aduh, Tuhan mampu nggak ya tolong saya? Tuhan mampu nggak ya berkati saya? Tuhan mampu nggak ya memberikan saya masa depan yang penuh pengharapan, gilang gemilang? Mempertanyakan Tuhan, mengecilkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu negatif. Dan kita pun negatif. Kita juga, aduh, gimana ya aku ini, aku mah apa tuh, gimana ya Tuhan nanti ke depan, gimana, bla, 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 bla. Negatif ketemu negatif, kira-kira ada kuasa nggak? Nggak ada, saudara. Ada energi yang keluar nggak? Nggak ada. Tetapi ketika pemikiran kita, oh Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, Dia adalah sang sumber kutub positif, dan kita merendahkan diri di hadapannya. Kita tahu bahwa, oh Tuhan aku nggak mampu tapi Engkau mampu. Oh Tuhan aku nggak sanggup tapi Engkau sanggup. Dan kita masuk tata kasih karunia-Nya dengan keberanian. Dengan berani percaya kita menerima kasih karunia. Kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia. Kita mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kita negatif, Tuhan positif. Yang negatif ketemu positif. Ketemu, bam! Ada kuasa yang keluar. Ada energi yang keluar. Itu pula saudara. Bapa ingin kita mempercayakan diri kita kepadanya. Berani percaya kepadanya. Berani percaya janji-janjinya. Berani percaya firman-Nya. Walaupun secara panca indera kita belum melihat, kita belum merasakan. Tetapi kita berani mempercayakan diri kita kepadanya. Seperti anak kecil itu, dia percaya saja sama Bapak. Bukan hanya sekadar percaya bahwa dia Bapaknya. Dia punya pengetahuan bahwa itu Bapaknya. Tetapi anak kecil ini punya mindset, hidupku dipercayakan kepada Bapakku. Seperti anak saya, ketika bersama saya, dia nggak takut bahwa dia akan kelaparan. Karena ketika dia lapar, Bapaknya akan memberi dia makan. Itu Bapak di dunia. Apalagi Bapak di surga. Jadi, be brave di sini adalah berani percaya. Berani percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa, Bapa yang berdaulat. Berani masuk tata kasih karunia-Nya dengan kerendahan hati. Karena kasih karunia bekerja hanya di dalam kelemahan kita. Kasih karunia tidak bekerja di dalam kekuatan kita. Ketika kita masih mengandalkan kekuatan kita, yang kata Tuhan, ya andalkan saja kekuatanmu. Jangan berharap kasih karuniaku. Tetapi ketika kita berharap kasih karunia-Nya, kita datang dengan kerendahan hati. Tuhan, aku nggak mampu, Engkau mampu. Tuhan, aku nggak sanggup, Engkau sanggup. Menurut saya, itulah konsep masuk tata kasih karunia. Kita tidak bisa masuk tata kasih karunia dengan apa? Dengan kesombongan kita. Bahwa saya mampu. Itu keluar, saudara. Ketika hubungan ke dalam, hubungan dengan Tuhan, datanglah dengan kerendahan hati, datanglah dengan hancur hati. Tetapi hubungan keluar, ketika saudara di luar, di dalam pelayanan, di dalam saudara mengkabarkan Injil, di dalam saudara bekerja, di dalam saudara berusaha, di dalam keluarga, baru saudara menampilkan apa yang saudara punya. Tetapi ketika engkau datang sama Yesus, datanglah dengan apa adanya. Datanglah dengan kerendahan hati. Datanglah dengan apa adanya. Itu yang Tuhan mau daripada kita. Lebih lagi, Tuhan mau kita berani percaya sama Dia. Itu yang menjadi rema hari-hari ini buat saya. Saya mengumpulkan itu. Dan biarlah hari-hari ini kita terus bukan hanya belajar tentang Tuhan, tetapi belajar dari Tuhan. Tuhan, apa yang mau ajar untuk kami hari-hari ini? Tuhan, apa yang Kau mau sampaikan untuk kami hari-hari ini? Itu lebih penting. Saya pun rindu di mana setiap saya melayani, saya memberitakan kabar baik ini. Bukan hanya berkhotbah tentang Tuhan, tetapi berkhotbah apa yang datangnya dari Tuhan. Itu yang juga menjadi pergumulan dan kerinduan saya. Saya lanjut, saudara.
Berani percaya. Kita baca sama-sama ayatnya di 1 Yohanes 5. Ayatnya ke-14, 3, 2, dan 1. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Siapa? Dia, Yesus, mengabulkan doa kita, Bapa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ada kata kunci, berani percaya bahwa ia, ketika kita berdoa kepadanya, dia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu dengan sesuai kehendaknya. Berarti selain berani percaya, kita harus tahu kehendaknya. Kita harus berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Kita berani percaya apa yang kita doakan dia kabulkan, itu penting. Jangan kita berdoa tetapi kira-kira Tuhan mengabulkan doa saya enggak ya? Jelas Yohanes di sini bilang berani percaya kepadanya bahwa dia yang mengabulkan doamu jika engkau meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Apa itu kehendaknya? Saya kutip dari 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-9. Beginilah firman Tuhan. Karena Allah menetapkan kita untuk karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi, apa sih yang menjadi kehendaknya? Kehendak Allah adalah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Loh, kok bisa gitu? Ya, kalau kita ditetapkan untuk ditimpa murka, Allah Bapa tidak akan mengaruniakan anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, untuk menebus segala dosa-dosa kita. Allah Bapa mengaruniakan Yesus Kristus Tuhan kita, anaknya yang tunggal, untuk kita beroleh keselamatan. Oleh siapa? Hanya oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita tahu sore hari ini bahwa apa sih menjadi kehendaknya bagi kita? Kehendaknya adalah kita beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Baru selanjutnya kita masuk. Apa sih yang dimaksud keselamatan itu? Oh, selamat itu berarti saya nggak masuk neraka, masuk surga. Ya, itu betul. Tetapi itu artian yang sempit dari keselamatan. Keselamatan adalah sebuah paket pengorbanan Yesus yang diberikan buat kita. Paket Yesus mati di atas kayu salib mengaruniakan keselamatan. Keselamatan memakai kata sojo, juga disebut dengan soteria, yang artinya di dalam keselamatan itu ada welfare. Welfare itu apa? Kesejahteraan. Ada prosperity. Prosperity itu apa? Kekayaan. Ada deliverance. Apa itu deliverance? Pembebasan, kelepasan. Ada preservation. Ada pemeliharaan. Ada salvation. Keselamatan itu sendiri. Dan ada safety. Ada keamanan. Jadi kalau saudara ingin tahu kehendak Tuhan, yang terutama, yang ultimate lah bahasa anak sekarang, ultimate, itu adalah agar kita selamat di dalam satu pribadi. Pribadi siapa? Yesus Kristus. Karena dia pribadi juru selamat. Juru artinya ahli. Yesus tidak dikenal dengan juru masak, Yesus tidak dikenal dengan juru mudi, atau Yesus tidak dikenal dengan juru parkir, tetapi dia dikenal dengan juru selamat. Artinya apa? Dia ahli menyelamatkan. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, apapun yang menurut saudara, Tuhan, aku butuh diselamatkan nih di bidang ini, datang kepada ahlinya. Dan yang ahli menyelamatkan hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin, saudara. Dan Yesus Kristus Tuhan memberikan paket keselamatan itu. Yaitu apa? Ada kesejahteraan yang diberikan kepada kita. Ada kekayaan. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita menjadi kaya di dalamnya. Ada kelepasan. Kelepasan dari apa? Dari dosa, dari kutuk. Ada pemulihan, ada pemeliharaan. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Ada salvation. Oh, kita diampuni dosa sehingga kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Kita menjadi calon-calon penghuni sorga. Ada keamanan. Kita disegel. Kita dimateraikan. Itulah keselamatan. Itulah kehendaknya. Dan Tuhan mau kita berani percaya bahwa semua yang kita doakan sesuai dengan kehendaknya. Dan apa yang saudara doakan? Kan saudara mendoakan ini dalam kehidupan. Hidup sejahtera, kekayaan,
kelimpahan damai sejahtera, sukacita, kelepasan dari sakit penyakit, kutuk, dipelihara setiap hari dalam sukacita damai sejahtera Allah, dijamin keselamatannya, menjadi calon penghuni sorga, punya rumah di sorga, dijamin keamanannya. Ini kan yang saudara doakan. Dan tadi di 1 Yohanes 5 ayat 14, berani percayalah bahwa ketika engkau berdoa, Ia mengabulkan doamu apabila engkau memintanya sesuai dengan kehendak-Nya. Dan apa yang menjadi kehendak-Nya? Yaitu keselamatan. Dan apa itu keselamatan? Ya tadi, kesejahteraan, kekayaan, kelepasan, pemeliharaan, keselamatan itu sendiri, dan keamanan. Itulah paket keselamatan. Itulah yang disebut kata selamat, yang disebut kata keselamatan yang kita baca di Perjanjian Baru. Jadi berani percaya bahwa keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, dan kita berani percaya bahwa ada kesejahteraan yang diberikan kepada kita, ada kekayaan yang diberikan kepada kita, ada pemulihan, kelepasan yang diberikan kepada kita, ada pemeliharaan yang diberikan kepada kita, ada keselamatan yang diberikan kepada kita, ada keamanan yang diberikan kepada kita. Itulah kehendak-Nya. Encourage yourself. Beranikan dirimu, speak over yourself, berkata-kata atas dirimu. Karena ketika saudara berani percaya, saudara pun harus berkata-kata. Kepercayaanmu harus disertai dengan perkataanmu. Perkatakan apa yang saudara percaya. Jangan percaya tapi simpan dalam hati. Ketika saudara tahu kebenaran, nyatakan kebenaran itu. Dan biarlah kebenaran itu pun memerdekakan banyak orang. Jadi kalau saudara sore hari ini mendapatkan sebuah pewahyuan, jangan disimpan. Bagikan ke keluargamu, bagikan ke rekan pelayananmu, bagikan ke setiap jiwa-jiwa yang engkau temui. Bahwa hari ini Tuhan mau kita lebih lagi berani percaya padanya. Lebih lagi berani masuk tahta kasih karunia dalam kerendahan hati. Dan terus memperkatakannya dalam kehidupan kita. Kalau saudara tahu, anak-anak di bangsa Yahudi ketika mempelajari Taurat, dia harus memperkatakan Taurat itu dengan nyaring. Minimal sampai didengar oleh telinganya. Kenapa saudara? Agar apa? Itu merema. Menjadi rema dalam kehidupan si anak-anak itu. Itu pun sama yang disampaikan oleh Paulus di Roma, bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Jadi setiap firman, setiap janji-janji Tuhan, setiap nubuatan yang saudara terima, jangan dipendam, perkatakan sampai telinga saudara mendengar firman itu, telinga saudara mendengar janji-janji itu. Dan percayalah, pada waktunya, pada saatnya, engkau akan mendapatkan kasih karunia itu. Engkau akan mendapatkan pertolongan itu. Engkau akan mendapatkan penggenapan dari setiap janji-janjinya dalam kehidupanmu. Speak over yourself. Ayatnya di 2 Korintus 4 ayat 13, ini yang bahasa Indonesianya, saya bacakan untuk saudara. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu juga kami berkata-kata. Ketika saudara percaya, saudara pun harus berkata-kata. Jangan percaya tapi saudara pendam sendiri. Saya sungkan saya nggak mau bagikan Mau kapan dibagikannya saudara? Ketika saudara percaya, berkata-kata. Saudara percaya, berkata-kata. Karena lewat perkataan itu, apa yang kau percayai menjadi nyata. Yang sepakat katakan amin. Saya lanjut saudara. Jadi kita mau belajar. Hari ini, sore hari ini, sebuah pewahyuan. Tuhan mau kita berani percaya. Tuhan mau kita memperkatakan apa yang kita percayai. Untuk apa yang kita percaya itu menjadi kehidupan. Menjadi hidup dalam hidup kita. Dan kita lihat semuanya nyata dalam kehidupan kita. Walk out your salvation. Apa hubungannya berani percaya dengan mengerjakan keselamatan? Itu pun yang saya tanyakan ketika saya dapetin rema ini, saudara. Ini, saudara. Saya mau bahas dulu Filipi 2. Ini juga yang seringkali disalah mengerti oleh banyak orang, ataupun karena ada sebuah kesalahan penjelasan juga dari banyak yang menjelaskan tentang ayat ini. Kita baca ya sama-sama. Atau saya minta bantuan saudara deh, sukarelawan. Dari pagi sudah ngomong terus. Tolong bacakan Filipi 2 ayat 12 dan 13. Silakan sukarelawan yang bisa membacakan.
Silakan di-unmute. Ya, Filipi 2 ayat yang ke-12 dan 13, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Amin. Terima kasih, Brother Awan. Filipi 2 ini seringkali disalah mengerti. Paulus berkata bahwa, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Banyak orang menangkapnya sebagai, wah, kalau saya tidak mengerjakan keselamatan, hilang nih keselamatan saya. Dan ini penuh dengan ketakutan dan kegentaran saya melakukannya. Wah, jangan-jangan begini nih, jangan-jangan begini nih. Itu. Jadi hidupnya dengan penuh ketakutan dan kegentaran. Tetapi saudara tidak boleh berhenti di ayat 12 saja. Ayat 13. Siapa yang mengerjakan keselamatan itu? Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya, kerelaan Allah sendiri. Jadi yang mengerjakan keselamatan itu bukan kita, saudara. Kita sepakat bahwa keselamatan adalah kasih karunia. Kalau nggak salah, beberapa minggu yang lalu, Owen juga sudah membagikan ini bahwa bukan tentang usaha kita, itu pemberian gitu. Ini bukan tentang perbuatan kita, itu anugerah dari Tuhan. Anugerah adalah pemberian. Tidak ada yang bisa membeli keselamatan dengan pahala. Yang mau saya tanya, berapa pahala yang dibutuhkan untuk agar kita bisa selamat? Atau berapa persen kesalehan hidup kita agar kita bisa selamat? Atau jangan melakukan dosa apa saja sih biar kita bisa selamat? Keselamatan diperoleh oleh karena kepercayaan kita terhadap Juru Selamat. Kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus. Karena satu-satunya nama yang menyelamatkan hanya nama Yesus Kristus. Dan Paulus sedang mengencourage jemaat di Filipi, kerjakan keselamatanmu. Maksud kerjakan di sini, itu bukan work for, tapi walk out. Walk out itu apa ya? Walk out itu kayak mengerjakan sesuatu dari dalam. Dengan takut dan gentar. Nah ini saya mau pilah-pilah nih, sedikit demi sedikit. Kita bahas dulu tentang walk out, dan nanti kita bahas tentang takut dan gentar. Walk out itu adalah kerjakan. Tetapi bukan walk for. Walk out itu adalah dari dalam keluar. Kalau walk for, mencari yang di luar. Nah, dapetin dulu ya. Walk out, kerjakan di sini adalah sesuatu yang dari dalam keluar. Bukan mendapatkan sesuatu yang dari luar. Contoh kayak gini, saudara. Bagi saudara yang pernah nge-gym, pernah fitness, ketika saudara membentuk otot, itu disebutnya walk out. Sekarang kan anak-anak muda, dikit-dikit kan, olahraganya nge-gym, fitness atau apa. Dan pakai kata walk out. Kapan nih kita walk out? Walk out itu bisa juga ada juga yang apa sebutannya itu yang sekarang nggak ngangkat beban juga, tapi apa sih sebutnya TRX atau apa. Tapi semua olahraga ini yang disebut walk out ini, semua olahraga itu walk out. Karena bukan yang dari luar. Dia sedang mengembangkan, menampilkan yang dari dalam. Contoh, ketika kita memperbesar otot kita, ototnya dari luar atau dari dalam? Dari dalam, saudara. Ketika saudara berolahraga, saudara sedang membentuk otot saudara. Saudara sedang mengerjakan yang dari dalam kehidupan saudara. Saudara sedang menampilkan yang dari dalam kehidupan saudara. Pertanyaan saya, apa sih yang di dalam saudara? Ya tadi, kehendaknya kita telah diberi keselamatan. Ada keselamatan di dalam kita yang Paulus bilang, kerjakan ini, tampilkanlah. Kerjakan itu maksudnya kalau udah dikasih keselamatan, ada kesejahteraan, ada kekayaan, ada kelimpahan, ada kelepasan, ada pemeliharaan, ada keamanan. Coba itu tampilkan keluar dengan takut dan gentar. Ya, ini juga yang jadi masalah. Loh, kalau memang dia sudah dapat keselamatan itu, mengapa harus takut dan gentar? Seakan-akan yang dikasih di dalam tadi bisa hilang. Apa yang di dalam tadi? Keselamatan. Jadi kalau walk out itu adalah kita mengerjakannya dari dalam. Kita membentuk otot, contoh kalau yang wanita, senam, aerobik, pilates, apapun gitu ya, namanya Zumba dan apanya.
Yang sedang dia bentuk tidak dari luar, nggak lagi, oh ini saya mau zumba nih, saya mau aerobik nih, tapi sambil beli semen lah buat apa? Nambal pinggang saya biar kayak gitar Spanyol, nggak gitu kan saudara? Tetapi berolahraga apa? Membentuk otot pinggul, membentuk otot paha, betul nggak saudara? Itu yang dibentuk dari mana? Dari dalam. Itulah walk out. Itulah kerjakan. Bukan walk for. Bukan mencari yang di luar. Bukan apa yang di luar ditempelin ke dalam. Itu namanya operasi plastik. Oh, biar gede nih. Ditambahin silikon misalnya. Itu walk for. Bukan walk out. Namanya walk out adalah yang dari dalam dikerjakan. Yang dari dalam diolah. Yang dari dalam ditampilkan. Itulah walk out. Dapat ya? Itu dulu yang saudara harus mengerti. Dan ketika saudara walk out, ayat 13 itu menyatakan, karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Terus bagian kita apa? Bagian kita hanya mau dan berani percaya untuk menjadikan kita walk out. Tuhan, aku mau walk out my salvation, your salvation, keselamatan yang sudah Engkau berikan kepadaku, ingin aku tampilkan. Dan ketika saudara berani percaya itu dan mau mulai melangkah melakukannya, Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Itu saudara. Terus masalahnya dengan takut dan gentar ini apa? Kita bahas satu persatu. Jadi saudara udah bisa pilih ya. Mengerjakan keselamatan bukan mencari keselamatan, tetapi menampilkan keselamatan, mengolah keselamatan, membuat keselamatan itu berotot, berenergi, gitu loh. Jadi kita benar-benar dilihat orang adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang yang diselamatkan itu apa? Orang yang sudah lepas, karena apa tadi? Sudah dilepaskan, dipulihkan. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang penuh damai sejahtera, penuh kesejahteraan, orang-orang yang dipelihara Allah, orang-orang yang penuh sekuritas, penuh keamanan. Itulah orang-orang yang berani percaya kehendaknya, berani percaya firman-Nya. Orang-orang yang tahu identitasnya, orang-orang yang mulai mengerjakan keselamatannya. Karena dia berani percaya, dia mengerjakan keselamatannya. Menampilkan keselamatan itu. Untuk apa? Menjadi berkat bagi banyak orang lainnya. Menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa yang lainnya. Yang pada akhirnya jiwa-jiwa itu tertarik kepada pribadi, yaitu pribadi Yesus. Dan aku juga mau dong Tuhanmu, mengenal Tuhanmu. Aku juga mau dong menerima keselamatan seperti Engkau menerima keselamatan itu dari Tuhanmu. Itu tujuannya saudara. Saya masih mau bahas tentang takut dan gentar. Terus kalau memang sudah dikasih buat kita, bukan kita mencari keselamatan lagi, bukan kita menjaga itu dengan susah payah. Terus bagaimana dengan ayat ini ada takut dan gentar? Takut dan gentar di sini saudara, itu adalah frase. Itu kalau bahasa Yahudinya tuh Hebraisme. Hebraisme itu idiom. Takut dan gentar tuh kayak sesuatu yang jadi satu gitu loh. Dan apa artinya takut dan gentar? Adalah takjub dan hormat. Amaze, gitu loh. Itulah takut dan gentar, bukan ketakutan dan kegentaran seperti bahasa Indonesia. Takut dan gentar di sini, fear and tremble. Fear itu takut, tremble itu gemetar. Itu adalah sebuah idiom, sebuah frasa, sebuah Hebraisme yang artinya bahwa ada ketakjuban, ada hormat, rasa hormat. Jadi kerjakan keselamatanmu, tampilkan keselamatanmu dengan takjub dan hormat. Takjub akan apa? Takjub akan kasih-Nya, takjub akan kebaikannya, takjub akan anugerah kasih karunia-Nya. Itu saudara. Kita buka satu persatu. Walk out, not walk forward. Ya, tadi udah bahas ya. Kerjakan keselamatan itu adalah menampilkan yang dari dalam keluar, bukan mencari yang dari luar ke dalam. Jadi mengerjakan keselamatan bukan mencari keselamatan di luar agar kita selalu selamat. Enggak, keselamatan itu sudah diberikan dalam hidupmu. Ketika engkau percaya Yesus, engkau menerima keselamatan itu. Dan apa itu keselamatan? Tadi kita sudah bahas. Sepaket keselamatan itu. Walk out come from inside. Ya, walk for come from outside. Nah, nggak usah dibahas lagi. Nah, ini dia. Fear and tremble. Takut dan gentar. Saya mau bahas dari kisah perempuan pendarahan 12 tahun. Saudara udah nggak usah diulang lagi ya. Ini pendarahan 12 tahun itu ibaratnya kayak
menstruasi 12 tahun, bahkan lebih parah dari itu, dan bukan hanya sakit secara fisik, tetapi secara batin ya. Karena orang yang pendarahan dianggap najis, setiap yang didudukinya najis, dipegang najis, orang tidak boleh bergaul, sama hampir mirip-mirip kalau lagi diisolasi ya, kayak gitu, isolasi COVID gitu, nggak boleh ketemu orang atau apa. Dan tapi ada tuduhan, dan kalau dia ada di kerumunan itu boleh dirajam kayak gitu, kebayang ya. Dan selama 12 tahun. Dan secara sakitnya, kalau yang wanita pasti tahu, ketika mengalami menstruasi, ada juga mengalami mood yang berubah-ubah, juga mengalami sakit juga di beberapa wanita. Itu ada hal yang tidak enak. Ini pendarahan, saudara. Ini yang terus artinya pendarahan itu darahnya nggak sedikit, banyak. Dan apa yang dia lakukan? Dia mendengar sebuah nama, itu Yesus yang menyembuhkan banyak yang sakit, dan dia mulai melangkah. Dia mulai berani percaya dan mulai berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, maka akan sembuh. Singkat cerita, dia benar-benar menjamah jubah Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus merasa ada kuasa yang keluar daripadanya dan bilang ke murid-muridnya, ini ada yang kuasa yang keluar daripada gua. Kata muridnya, yang benar aja, Rabi, segitu banyak orang, kalau kesenggol wajar kali. Tapi Yesus tahu ada kuasa yang keluar. Ya tadi, Yesus positif, ada yang negatif mendekatinya. Ketika bersentuhan, boom, ada kuasa yang keluar, ada energi yang keluar. Tapi bukan itu yang mau saya bahas. Dan ketika perempuan ini sudah menjamah jubahnya, apa yang terjadi di perempuan itu? Saudara tahu semua, dia sembuh seketika. Tidak nunggu besok, tidak nunggu 5 menit, tidak nunggu 10 menit, seketika itu juga sembuh dia. Dan Markus 5 ayat 33 mencatat, nah ini dia. Kita baca bersama-sama. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar. Ini pakai kata yang sama. Fear and tremble. Takut dan gentar. Ini idiom yang sama seperti Filipi 2 ayat 12 tadi. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika apa? Mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Dan lalu perempuan itu tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Apa pewahyuannya? Tangkap baik-baik. Takut dan gemetar, bukan takut dan gemetar akan apa yang akan terjadi sebenarnya. Kita seringkali salah mengerti ayat ini. Kita seringkali memikirkan, oh dia takut dan gentar gara-gara jangan-jangan kalau ketahuan saya dirajam. Jangan-jangan kalau ketahuan saya begini. Lihat baik-baik ayat ini. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia mengetahui apa yang akan terjadi atau apa yang telah terjadi. Ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi, artinya dia takut dan gentar bukan tentang apa yang akan terjadi, tetapi dia takut dan gentar apa yang telah terjadi. Artinya dia tidak takut dan gentar dalam artian bahasa Indonesia, tetapi dia takjub dan hormat. Kalau dia takut dan gentar tentang apa yang akan terjadi setelahnya, dia tidak akan tampil dan tersungkur di depan Yesus dan terus memberitahukan segala sesuatunya. Kalau mungkin saudara akan mending saya bohong ketika ditanya siapa nih yang pegang jubah saya, diam aja lah. Karena konsekuensinya adalah dirajam. Tetapi apa yang direspon oleh perempuan pendarahan 12 tahun ini yang telah sembuh ketika dia menjamah jubah Yesus. Dia tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus apa adanya dia memberitahukan, ya aku yang menjamah engkau, dan dengan takjub dan rasa hormat dia merasa saya sembuh ketika menjamah jubahmu. Bukan takut dan gentar akan yang akan terjadi, tetapi dia takut dan gentar mengetahui apa yang telah terjadi. Masuk lebih dalam dengan saya. Coba bayangin. Dia takut dan gentar bukan takut dan gentar tentang apa yang akan terjadi. Ayat ini mencatat apa yang telah terjadi. Di bahasa Inggris, knowing what happened to her. Mengetahui apa yang telah terjadi dalam dirinya. Telah. Wanita ini takjub dan hormat. Mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Apa yang telah terjadi atas dirinya? Dia sembuh total. Dia sembuh total. Oleh karena itu, dia takut dan gemetar.
Itu yang menguatkan Filipi 2 ayat 12 tadi. Frase yang sama, idiom yang sama, Hebraisme yang sama. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu, tampilkan keselamatanmu yang sudah Dia berikan dalam hidupmu dengan takjub dan hormat, dengan rasa kekaguman, dengan rasa penghormatan, bahwa sebenarnya engkau tidak layak menerima keselamatan itu, tapi Ia dengan kasih-Nya yang begitu besar sudah mengaruniakan keselamatan dalam hidupmu. Jadi jangan salah mengerti lagi ya saudara. Ini pewahyuan yang penting. Buat fear and tremble di sini, takut dan gentar di sini, bukan tentang ketakutan dan kegentaran untuk apa yang akan terjadi, tetapi sebuah kekaguman, sebuah ketakjuban, sebuah rasa hormat. Satu lagi saya mau tunjukkan kepada saudara. Yang ini di Perjanjian Lama. Yeremia 33 ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kekirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku, kata Tuhan, di depan segala bangsa di bumi yang telah, kata kuncinya, yang telah mendengar segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Artinya sudah atau belum? Sudah. Orang ada kata-kata yang telah mendengar, yang sudah mendengar. Mendengar apa? Mendengar hukumannya. Mendengar apa? Mendengar segala penghakimannya. Mendengar apa? Mendengar kemarahannya, bukan, tapi mendengar segala kebajikan yang kulakukan, hanya besar, yaitu apa yang sudah Tuhan lakukan kepadanya. Mereka, penghuni kota itu, akan terkejut. Ini pakai di bahasa asingnya pakai idiom dan frasa yang sama, fear and tremble, takut dan gentar, terkejut dan gemetar. Karena apa? Segala kebajikan dan segala kesejahteraan. Rasa takjub dan kekaguman itu bukan karena apa yang akan terjadi. Rasa takjub dan kekaguman itu dari apa yang sudah terjadi, apa yang telah terjadi, apa yang telah terjadi, yaitu segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang sudah Ia lakukan kepada saudara dan saya. Dapetin ini? Fear and tremble. Takut dan gentar. Bukan takut dan gentar akan penghukuman, bukan takut dan gentar akan penghakiman, tetapi rasa takjub, kagum, dan hormat. Itulah idiom, frasa, Hebraisme yang dipakai di kata takut dan gentar di Filipi 2 ayat 12. Jadi saudara bisa melihat di sini, saudara berani percayakah bahwa keselamatan yang sudah Tuhan berikan sebagai sebuah kehendak-Nya yang utama dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan rindu kita memperoleh keselamatan itu dan bukan ditimpa murka. Dan di keselamatan itu ada sebuah paket lengkap. Ada kesejahteraan, kekayaan, kelimpahan, kesehatan, kelepasan, pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Dan semua itu telah diberikan kepadamu. Dan makanya Paulus mengencourage saudara dan saya, kerjakan keselamatan itu. Tampilkan keselamatan itu dengan apa? Dengan penuh kekaguman, dengan penuh penghormatan, dengan penuh ketakjuban. Sehingga apapun yang saudara lakukan yang berhubungan dengan Tuhan, saudara tidak main-main. Mungkin di Zoom ini, tetapi saudara tahu bahwa, oh ini bukan tentang manusia, oh ini bukan tentang sebuah rutinitas Zoom dari sebuah ministry. Ini adalah tentang hubunganku dengan Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara tahu, oh walaupun tidak dibuka di unmute, saudara tahu bukan untuk didengar manusia, tetapi saudara sedang menyembah Dia dengan penuh rasa ketakjuban dan kekaguman. Itulah takut dan gentar. Itulah sebuah respon dari engkau mengerjakan keselamatan. Ketika engkau mengerjakannya itu, engkau menampilkan itu kepada dunia luar, kepada jiwa-jiwa, dengan rasa takjub, rasa kagum dan hormat sama Tuhan. Saya percaya, Allah lah yang mengerjakannya di dalam engkau, baik kemauan maupun pekerjaannya. Saya akan segera selesai, saudara. Every end is new beginning. Kenapa Tuhan membawa kita semua untuk berani percaya, be brave. Karena mungkin
Ada yang hari-hari ini, bahkan tadi juga di Kerawang, ada yang konseling yang, aduh, banyak pintu tertutup, rasanya mentok itu kan ya udah kayak ending gitu, kayak, waduh, nggak ada pengharapan lagi. Tetapi kabar baiknya, setiap apapun yang saudara rasa tertutup itu adalah sebuah permulaan yang baru bagi Tuhan. Grace can give you a new beginning. Kasih karunia dapat memberikan engkau sebuah permulaan yang baru, saudara. Seperti apa yang sudah banyak dialami murid-murid Tuhan. Petrus mengalami permulaan yang baru. Banyak murid-murid Tuhan yang mengalami permulaan yang baru. Paulus pun mengalami permulaan yang baru bersama Tuhan. Begitu pula kita. Jangan bilang, oh Tuhan, kayaknya udah mentok nih, kayaknya udah nggak bisa lagi. Karena tidak ada yang begitu sulit bagi Tuhan. Kegagalan kita tidak pernah terlalu sukar, terlalu fatal bagi Tuhan. Tetapi kesuksesan kita juga tidak pernah final bagi Tuhan. Karena ketika engkau menganggap kesuksesanmu final, maka Tuhan nggak ada ruang lagi untuk memberkati engkau lebih lagi. Tetapi ketika engkau menganggap kegagalanmu adalah sebuah kegagalan yang terlalu fatal bagimu, kau sudah membatasi Tuhan untuk membangkitkan engkau. Percayalah, selalu ada permulaan yang baru bersama Tuhan. Berani, jadilah berani, be brave, berani percaya janji-janjinya, berani percaya firman-Nya, berani percaya apa yang sudah Ia nyatakan dalam hidupmu, berani percaya keselamatan yang sudah diberikan kepadamu. Tetapi ketika Tuhan memberikan kau sebuah permulaan yang baru itu, jangan ulangi kesalahan-kesalahanmu yang lama. Ya, banyak kesalahan yang kita yang lakukan, banyak pintu-pintu yang tertutup atau segala sesuatu yang mungkin berakhir oleh karena konsekuensi dari kesalahan kita. Tetapi Tuhan mampu memberikan permulaan yang baru. Tetapi ya jangan diulangi lagi. Seperti keledai saja tidak pernah jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Lah kita bukan keledai, kita lebih berhikmat daripada keledai. Seyogyanya jangan jatuh di lubang yang sama 2 kali. Amin, saudara. Itulah kenapa Tuhan hari-hari ini membawa kita untuk terus be brave, berani percaya. Karena ada berkatnya. Ada berkatnya. Ada berkatnya. Oh, Pak, hari-hari ini begitu sulit. Mas, hari-hari ini begitu sulit. Masa sih Tuhan mampu memberkati saya di masa kesulitan ini? Mampu, saudara. Saya sendiri buktinya. Ketika ada beberapa kebutuhan yang saya harus penuhi hari-hari ini, Dia menyatakan dirinya, akulah Jehovah Jireh, akulah yang menyediakan. Bahkan mengapa anak saya namakan Karisa Tiara, karena itu sudah Tuhan wahyukan bahwa aku akan memahkotai anak ini dengan kebaikanku. Aku akan memahkotai anak ini dengan kasih karunia. Tiara itu mahkota, Karisa itu adalah kasih karunia kebaikan. Jadi ini kesaksian nyata, saudara. Dan saya udah bagi di doa kemarin kan, saya dapat rema tentang saya sedang merenungkan tentang berkat Benyamin. Luar biasa loh, saudara. Kalau saudara nanti ada waktu silakan baca tentang kisah Benyamin ini. Siapakah Benyamin? Dia adalah adiknya Yusuf dari Rahel, istri Yakub, dan Benyamin lahir. Rahel meninggal sebelumnya. Rahel memberi namanya Ben-Oni, tetapi oleh Yakub diberikan nama Benyamin. Ben-Oni artinya adalah anak kesukaran, tetapi Yakub merubah namanya menjadi Benyamin, yaitu the son of the right hand, anak di tangan kananku. Dan dia adalah empu dari 12 suku bangsa Israel, 6 anak dari Lea, yang 4 anak dari budak dari Lea dan budak dari Rahel, yaitu Jilpa dan Bilha ya kalau nggak salah, Jilpa dan Bilha. Nah itu, saudara. Dan kita ini adalah Benyamin itu, saudara. Yusuf itu adalah Yesus. Tipologi Yusuf adalah tipologi Yusuf. Yusuf yang seakan-akan berakhir ketika kehidupannya berakhir ketika dia dijual oleh kakak-kakaknya ke orang Mesir, oleh keturunan suku Ismail. Seakan-akan sudah berakhir, tetapi tidak berakhir. Tuhan memberikan new beginning untuk sebuah tujuan yang mulia. Dari Yusuf dipelihara satu bangsa, yaitu Israel, saudara. Dengan Yusuf diberikan anugerah, Yusuf disertai Tuhan, sehingga Yusuf berhasil dalam segala apapun yang ia lakukan.
Dan Yusuf tahu bahwa dia ada di Mesir oleh karena anugerah Tuhan untuk menjamin kehidupan bangsa Israel. Oh, dahsyat, saudara. Begitu pula Yesus. Yesus ada mati buat kita untuk memelihara kita, untuk menjamin kita, bagaimana Yusuf menjamin bangsa Israel, menjamin Yakub dan seluruh keturunannya. Juga Yesus yang menjamin kita dan seluruh keturunan kita. Kitalah Benyamin generation itu. Dan apa sih Benyamin blessing itu, berkat Benyamin itu? Sebenarnya saudara nanti bisa baca ya. Benyamin itu anak bungsu, saudara. Generasi akhir zamannya kita ini, saudara. Saya kutip di Kejadian 43 ayatnya ke-34. Beginilah firman Tuhan, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah berapa kali? 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Siapa orang yang lain itu? Kakak-kakaknya. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Anak Yakub yang lainnya tidak mendapatkan mendapatkan jauh lebih sedikit, tetapi Benyamin mendapatkan 5 kali lebih banyak. Jangan puas hanya menerima berkat Elisa. Oh, Elisa mendapatkan double portion dari Elia. Seringkali kita berdoa double portion. Hari ini saya lepaskan, berdoalah engkau mendapatkan 5 kali lebih banyak. Karena kita adalah generasi Benyamin. Kita bukan generasi Elisa. Kitalah Benyamin akhir zaman. Makanya anaknya Krishna namanya Benyamin tuh dahsyat, saudara. Makanya aktifnya Benyamin juga hanya 5 kali lebih banyak daripada keaktifan anak-anak yang lain. Dan saya percaya nanti kepintaran Benyamin pun 5 kali lebih banyak. Kekuatannya 5 kali lebih banyak. Karena memang dari sebuah nama itu ada kuasa, saudara. Dan kita inilah Benyamin itu. Kita ditentukan menerima anugerah. 5 itu angka anugerah, saudara. 5 itu angka anugerah. 5 kali lebih banyak. Dan bukan hanya sekali. Di Kejadian 44 ayat 22, ketika Benyamin akan pulang, menemui Yakub papanya. Dan setiap anak-anak dari Yakub diberikan pesalin. Kepada mereka masing-masing hanya diberikan sepotong pesalin. Tetapi kepada Benyamin, bukan hanya sepotong pesalin, tetapi 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Tahukah saudara, berapa Yusuf dijual kepada orang Ismail? 20 uang perak. Tetapi Yusuf memberikan Benyamin 300, kalau 20 jadi 300 berapa kali lipatnya ya? Ini artinya ada sebuah kelimpahan anugerah. 5 itu anugerah. 300 banding 20 itu limpah. Benjamin blessing adalah sebuah kelimpahan anugerah yang Tuhan sediakan. Tipologinya adalah Yusuf. Yang Yusuf sediakan untuk Benyamin. Yang Yesus sediakan buat kita, saudara. Dan hari-hari ini mungkin di masa yang tidak baik, masa kesesakan, masa di mana saya mendengar banyak pintu yang tertutup, banyak tadi juga yang share bahwa ada yang dipecat dari pekerjaannya, ada yang usahanya berubah, tetapi Tuhan beri hikmat jadi usaha yang lain dan apa yang. Beranilah percaya. Be brave. Berani percaya bahwa Dia tetap memberkati kita. Karena apa? Keselamatannya sudah diberikan. Kehendaknya adalah keselamatan itu sudah diberikan. Bagian kita hanya berani percaya. Terus berani masuk tata kasih karunia. Untuk apa? Untuk menerima rahmat. Untuk apa? Untuk menemukan kasih karunia. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan tepat waktunya. Untuk apa? Untuk menerima berkat 5 kali lebih banyak. Amin, saudara. Saya selesai. Choose to be brave. Pilih untuk menjadi berani hari-hari. Apapun yang saudara alami, hadapi. Sadari, Yesus adalah hidupmu. Christ in you, the hope of glory. Kristus adalah dalam hidupmu. Itulah dasar untuk kita mengharapkan kemuliaan. Dan marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Banyak hari-hari ini anak-anak Tuhan yang nggak berani datang ke tahta kasih karunia Tuhan. Karena, oh Tuhan aku nggak layak. Oh Tuhan aku udah terlalu banyak mengandalkan kekuatanku sendiri. Bertobatlah. Tuhan selalu membuka tangannya untuk kapanpun engkau datang.
dengan segala kerendahan hatimu. Karena tahta kasih karunia hanya bisa dimasuki dengan keberanian dan kerendahan hati. Bukan dengan kesombongan. Bukan dengan, oh Tuhan, aku sudah melayani begini. Oh Tuhan, aku sudah melakukan banyak perkara untuk kemuliaan nama-Mu. No. Orang yang butuh kasih karunia adalah orang yang merendahkan diri. Orang yang merendahkan hati. Karena di dalam kelemahanlah kuasanya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Biar kita yang menjadi negatif. Biar Tuhanlah yang menjadi positif. Agar yang positif itu ketemu dengan yang negatif. Boom! Ada kuasa. Boom! Ada energi. Boom! Ada mukjizat. Dan ketika kita menghampiri tahta kasih karunia, kita menerima rahmat. Kita menemukan kasih karunia. Dan kita mendapatkan pertolongan kita. Apapun bentuk pertolongan itu, tepat pada waktunya. Be brave. Dan ingatlah, bravery, keberanian, bukan karena kita, lack of fear, bukan karena kita nggak begitu takut, tetapi kemampuan untuk tetap berjalan, untuk tetap berani percaya, maupun meskipun fakta-fakta yang kita hadapi itu terkadang mengganggu kita, terkadang membuat kita takut, terkadang membuat kita resah. Pesan firman Tuhan sore hari ini, be brave, jadilah berani, karena keselamatan itu sudah diberikan kepadamu, karena anugerahnya limpah bagimu. Berkat Benyamin ada dalam kehidupanmu. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita terima firman Tuhan ini dengan rendah hati, kita membuka hati kita. Kuliamaya shikanama. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sore hari ini kami menerima pewahyuan untuk kami berani menghadapi kehidupan ini, menghadapi setiap apapun yang harus kami hadapi dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, ini bukan waktu yang mudah. Ini masa yang penuh dengan kesesakan. Seringkali kami bertanya, Tuhan, kapan pengenapan janji-janji-Mu? Kapan ya Tuhan? Tuhan, kapan Kau mengabulkan doa kami? Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau percaya, kami mau berani percaya, kami mau mempercayakan diri kepadamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang sungguh mengasihi dan menyayangi kami. Kami mau berani masuk tahta kasih karunia-Mu. Dengan kerendahan hati kami menemukan rahmat, kami menerima kasih karunia, kami mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, dan kami berkatakan berkat Benyamin 5 kali lipat kali ganda nyata jadi dalam kehidupan kami. Kesehatan kami 5 kali lipat kali ganda, lebih kuat, lebih sehat dari sebelumnya. Keuangan kami 5 kali lipat kali ganda, lebih sehat
Oh, lebih berlimpah dibanding sebelumnya. Oh Tuhan, sukacita, damai, sejahtera kami. Kami percaya 5 kali lipat, lebih penuh sukacita, lebih penuh damai sejahtera, 5 kali lipat, lebih kali ganda. Oh Tuhan, hikmat yang daripadamu. Kami percaya malam hari ini kami terima 5 kali lipat, lipat kali ganda, lebih dalam kehidupan kami. Kami terima karunia, kuasa yang daripadamu, pengurapan yang daripadamu. Malam hari ini 5 kali lipat, lebih daripada sebelumnya. Kami perkatakan, berkat Benyamin ini jadi dalam kehidupan kami. Karena sebagaimana Yusuf memberikan perkenanan itu untuk Benyamin, kami mendapatkan perkenanan itu dari Engkau, Yesus Kristus, yang menganugerahkan keselamatan. Di dalam keselamatan ada kesejahteraan. Di dalam keselamatan ada kelimpahan, ada kekayaan. Di dalam keselamatan ada kelepasan, ada pembebasan dari setiap sakit penyakit, setiap kutuk. Keselamatan itu melepaskan semuanya. Ada kemerdekaan, ada pemeliharaan, ada keamanan. Kami percaya, kami mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Bukan takut kehilangan keselamatan, melainkan menampilkan keselamatan itu dengan takjub dan hormat. Dengan terkagum-kagum, sehingga setiap orang dapat mengenal keselamatan yang daripadamu dan juga menerima keselamatan yang daripadamu. Terima kasih malam hari ini Tuhan. Kami terima pewahyuan ini bukan hanya sebagai pengetahuan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap pewahyuan ini menjadi daging, menjadi nyata dalam kehidupan kami, dan kami akan menyaksikan semua kebaikan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau semuanya mengerjakannya di dalam kami, baik kemauan maupun pekerjaan yang kami lakukan menurut kerelaan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini. Kami terima berkat firman-Mu di dalam satu nama yang telah mengaruniakannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diberkati dengan firman-Nya. Sama-sama kita mau katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.